Selanjutnya, aspekting. Di sini ada 5 aspek, D1 sampai D5, terkait sarana dan prasarana madrasah. Meliputi buku teks atau bacaan, media dan alat peraga, baik untuk guru atau siswa. Instrumen D1 tentang sarana dan prasarana di madrasah yang saya kelola di sini digambarkan mendapat skor 1 karena sudah ada buku tapi belum lengkap. Maka, kegiatan yang harus dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah pembelian buku teks, media, dan alat peraga. Kemudian D2, masih berhubungan dengan alat peraga dan media. Tapi yang ditanyakan di sini soal dipergunakan atau tidaknya. Kalau di D1 tadi soal ketersediaan, jadi berbeda. Saya beri skor 1, karena sudah ada sebagian di madrasah, tapi belum semua guru bisa merasakan. Kegiatan untuk masalah ini sama dengan D1, yaitu di 2.2.1, pembelian alat peraga. Kemudian D3, mengenai alat peraga di laboratorium di MTS dan MA. Saya beri skor 2, karena saya asumsikan alat peraga sudah tersedia, namun belum lengkap. Kegiatannya sama, tentang pembelian sarana belajar, yakni 2.2.1. D4, tentang ketersediaan buku untuk para guru. Idealnya, satu guru memiliki satu buku teks. Saya berikan T2 atau tingkat 2 untuk skornya, karena keadaan di madrasah yang saya kelola ini, buku teks untuk guru sudah tersedia, namun belum lengkap. Jadi, pemakaiannya masih bergantian. Kegiatannya sama, yakni 2.2.1. Hanya saja yang perlu dibeli atau diadakan adalah buku teks. Bisa ditulis di kolom sesuai kebutuhan yang diperlukan. D5, ketersediaan buku teks untuk siswa. Saya beri T1 di skor, karena saya mengasumsikan siswa sudah memiliki buku teks tapi belum semua. Kegiatannya sama, yakni 2.2.1. Dan tulis komponen yang diperlukan. Di sini yang diperlukan adalah buku teks untuk siswa. Kemudian instrumen E, terkait pembiayaan. E1, pernyataan adalah madrasah menyusun rencana kerja dan anggaran dalam IRKAM. Saya berikan T2, yang mana menyebutkan bahwa madrasah yang saya kelola sudah menggunakan IRKAM, tapi belum ada keterkaitan dengan EDM sebagaimana mestinya. Kegiatannya 6.17.5. Komponen biayanya konsumsi untuk rapat dan fotokopi. Kemudian E2. Apakah sudah menyediakan bantuan biaya bagi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan yang dilakukan di luar madrasah? Saya deskripsikan di madrasah yang saya kelola, ada guru yang mengikuti pelatihan tapi tidak seluruhnya. Dalam artian, bergantian tiap sesinya dengan alasan menyesuaikan biaya yang ada. Kegiatannya sama seperti di instrumen atasnya, yakni 6.17.5 karena masuk dalam penyusunan program. Lalu E3, aspek transparansi. Dengan pernyataan, madrasah telah membuat laporan keuangan dan dilaporkan kepada orang tua siswa atau masyarakat. Saya beri T3 dengan deskripsi bahwa laporan keuangan sudah disusun dan dilaporkan kepada orang tua siswa, tetapi tidak langsung kepada masyarakat. Berarti, kegiatan yang relevan adalah 6.20.1, yaitu sosialisasi kebijakan-kebijakan dengan komponen pembiayaan untuk fotokopi. Jadi, kalau kita lihat di aplikasi IRKAM, sebenarnya di menu referensi kegiatan itu harusnya sudah bisa mengakomodir semua kebutuhan dan kegiatan madrasah. Di sini, total ada 234 kegiatan. Jadi, tidak perlu mengusulkan kegiatan baru
karena semua sudah tercover di IRCAM ini pilihannya. Di IRCAM terbaru nanti juga akan dimasukkan sub kegiatan lainnya. Baik, selanjutnya akan coba memasukkan data yang diinput secara manual dalam bentuk Excel ini ke dalam aplikasi EDM dan IRCAM agar memudahkan dipahami ketika ditampilkan dalam rapat.